Di sini rase, di sana rese. Kalau ada rase pasti rese. Video kali ini kita akan bahas champion dan rune ya, dan spell. Lord Warrior ini itu ada banyak sekali hero ya, dimana kita bisa lihat nih. Pertama kali kita lihat ini ada role fighter ya. Ini masuk role fighter, dimana dia itu biasanya dipakai di posisi baron ya. Yang paling sering dipakai itu seperti Olaf, Tryndamere, terus mungkin Fiora itu juga lumayan sering sih, Jax, ya kan. Terus kita lihat lagi ke sebelahnya, ini tuh termasuk role tank ya di sini ya. Ini list hero tank ya. Tank di sini itu pakai hero support ya, tank support seperti Blitzcrank, mungkin Braum, bahkan Garen pun juga bisa. Kita lihat lagi ke sini ada hero mage ya, termasuk hero mage, yang dimana itu mage itu sangat berperan penting dalam tim karena dia mempunyai hero burst damage yang sakit ya. Mage ini paling sering ya ditaruh posisi mid atau enggak support ya. Contohnya itu paling sering Orianna, Lux, atau mungkin Seraphine ya. Itu top 3 hero-nya yang paling sering dipakai. Kita lihat lagi di sini ada kelas assassin ya. Kelas assassin di sini itu termasuk salah satu kelas yang dia itu burst damage-nya sangat tinggi. Instant kill seperti Z ya. Z mungkin juga si Akali itu juga sangat sakit ya. Di sini ada assassin fisik dan juga assassin mage ya. Kita lihat lagi ke sini di sisi satunya nih termasuk role support ya. Ya, loh itu AC kok masuk support ya? Terus mungkin si Oriana kok bisa masuk support ya? Karena di sini di sistem Lord Warrior ini itu mereka itu semua yang punya skill CC atau mungkin dalam kata lain itu stun, dia itu bisa dimasukkan termasuk support gitu. Lagi yang terakhir di sini itu masuk kategori marksman ya. Marksman di sini dalam kata lain itu termasuk Dragonlance ya, ADC. Singkatannya itu ADC ya. Dimana dia ini tuh termasuk carry game ya, carry game di late game. Itu seperti contohnya si Miss Fortune, Acid, Jinx atau Jin dan lain sebagainya ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Di sini itu kita sekarang mau menjelaskan sistem rune ya. Sistem rune dulu ya. Nah, yang pertama kali ini tuh ada 2 tipe rune ya. Yang pertama itu rune yang paling atas yang tulisannya Conqueror ya, itu rune utama. Terus ada 3 rune di bawah. Jadi di sini tuh rune atas ya. Rune utama itu ada 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 rune ya. Nah, 8 rune ini tuh mempunyai rune yang efek yang beda-beda. Yang pertama nih aku jelaskan dari yang paling pertama, itu ada namanya Electrocute ya. Nah, di sini itu efeknya itu menghantam champion dengan 3 serangan. Jadi itu kita itu mukul 3 kali auto attack ya. 3 kali auto attack lalu kita bisa mendapatkan bonus damage serangan. Itu nanti ada tombol barnya di bawah ya. Kita lihat lagi nih, yang pertama, yang kedua ini tuh ada namanya Aerie ya. Aerie ini biasanya dipakai ke hero-hero support ya, dimana dia itu setiap menggunakan kemampuan itu nanti ada peri itu ya. Perinya nanti itu ke tempat yang skill kita gunakan ya. Contohnya kalau kita ngebuff atau ngeheal teman, yaitu nanti dia ngasih nambah bonus shield, kalau ke musuh kita ngasih bonus damage ke musuhnya. Yang ketiga ini ada nama rune namanya Conqueror ya. Conqueror itu dimana paling sering dipakai ke hero-hero yang gunain kekuatan fisik ya. Contohnya itu hero-hero fighter ya, yang dipakai di hero-hero Baron Land ya. Gak mesti, tapi ADC pun juga bisa pakai Conqueror ya. Karena itu efeknya setiap 5 serangan ke musuhnya itu nanti dapat bonus damage ya. Setiap 5 serangan, 5 stack ya. Kita lihat lagi nih ke skill 4 ya. Maaf, rune keempat yang namanya itu Fleet Footwork ya. Fleet Footwork ini gunanya apa ya? Ini gunanya itu paling sering dipakai hero-hero ADC, hero-hero marksman, yang dimana dia tuh suka main kiting itu seperti kita kayak attack mundur, pukul apa, tembak mundur seperti itu yang paling sering dipakai seperti Jinx atau mungkin dipakai ke pokoknya hero marksman lah kebanyakan. Kita lihat lagi yang kelima di sini, Corpse of Undying ya. Corpse of Undying itu gini, efeknya itu setiap dalam combat ya, serangan berikutnya itu kita itu berdasarkan hard smack ya. Ini biasanya sering dipakai sama hero-hero support ya. Hero-hero support paling sering aku lihat itu biasanya kayak Malphite tipe support ya. Itu juga bisa pakai Corpse ini, atau enggak mungkin pakai yang shield itu ya. Yang shield satunya. Nah, itu yang setelahnya. Oke, kita lihat lagi ke Aftershock ya. Aftershock itu ketika kita atau slow melumpuhkan, itu dalam arti itu kayak stun, slow, silent seperti itu ya. Itu nanti kita dapatkan bonus shield sama bonus magic damage yang ada di sekitar kita. Jadi paling sering ini ke hero-hero support sih, paling banyak Aftershock sih, tapi jarang sering dipakai sih. Kita lihat lagi nih yang di sini yang gambar shield atau daun ini ya. Namanya itu Font of Life ya. Itu ketika kita bersama sekutu kita atau teman kita, biasanya ini hero-hero support ya.
paling sering Braum sih aku lihatnya. Nah, itu ketika teman kita nyerang musuh itu dia itu mendapatkan bonus life steal ya, atau bisa kata lain fam ya, physical fam ya, seperti itu. Nah, yang terakhir ini yang rune ke-8 ini nggak pernah pakai sih, jujur nggak pernah pakai Kleptomancy ya. Kleptomancy ini setelah menggunakan satu kemampuan atau serangan ya ke musuh, nanti kita dapatkan item random, tapi aku sampai sekarang masih nggak tahu itu item random itu apa. Nanti mungkin di next video aku bakal bikin dan aku bakal jelasin ke kalian semua ya tentang Bletomancy ya, karena emang ini jarang banget sih kalau dipakai sih. Aku lihat-lihat orang-orang juga jarang pakai rune ini. Aku waktu itu juga mau nyoba, cuma sepertinya nggak sempet sih waktu itu. Nanti aku bikin lah di video berikutnya ya. Kita lihat lagi nih di rune bawahnya ya, sub rune ya. Ini itu macam-macam nih ya. Yang pertama kita lihat ya, itu ada Gathering Storm ya. Oh enggak. Pertama itu brutal. Oke, kita jelaskan ya. Yang brutal nih, sebentar. Ini ada Aftershock juga, ada. Oke, ini banyak sekali ya. Nah, itu ada 3 subrun ya. 3 subrun itu ada macam-macam. Nah, dari yang pertama nih kita lihat ya. Ada brutal nih. Brutal itu efeknya itu ini termasuk rune penetration ya. Rune buat DPS. Dia itu mendapatkan 7 attack ya, 7 attack sama 2% armor penetration ya. Armor penetration itu supaya musuh kita nyerang musuh yang tebel-tebel biar bertambah berasa gitu ya. Terus ini di bawahnya lagi kita jelaskan lagi backbone ya. Backbone itu mendapatkan 10 attack sebentar. Ini tuh health regen sama mana regen. HP regen sepertinya air itu. Setahu aku kalau salah ini HP regen. Ya, backbone tuh HP regen biasa, nggak persenan ya. Di sini tuh dengan Pathfinder ya. Pathfinder itu tambah 8% ya, 8% move speed di hutan, di jungle, atau enggak di rumput, atau enggak mungkin di sungai. Biasanya ini hero-hero roaming seperti hero jungle biasanya pakai Pathfinder. Ini salah satu termasuk rune yang favorit lah bagi mereka ya. Begitu. Terus kita lanjut lagi nih ya, di rune-rune yang berikutnya nih, ada rune yang baris kedua. Yang kedua ini ada namanya Gathering Storm ya. Tiap 2 menit itu meraih 2 AD dan 4 AP ya. 2 attack ya. Oh ya, AD itu attack defense. Mungkin aku juga berapa tahu ya. Nah, itu tiap 2 menit ya. Jadi kalau kita 4 menit ya, 4 menit itu berlaku kelipatan ya. Kita lanjut lagi nih yang kedua ini, bawahnya ada conditioning ya. Entar waduh di invite nih sama temanku ya. Bule itu teman jago temannya. Kita lihat lagi nih conditioning ya. Conditioning itu dapatkan 8 AR dan MR bonus setelah 5 menit waktu main. Nah, ketika 5 menit di atasnya itu conditioning itu kita baru mendapatkan bonus ini. Jadi kalau di early kita nggak dapatkan bonus ini. Terus yang ketiga ini ada Mastermind ya. Mastermind itu mendapatkan 10% bonus true damage ya. True damage ke monster epic dan turret ya. Turret itu tower ya. Monster epic itu seperti monster-monster yang badannya besar-besar seperti monster buff ya. Terus yang pokoknya yang bentuknya besar-besar. Nah, itu dia dapat bonus 10% ya damage-nya. Terus yang ketiga ya, ini kita lihat lagi, ini ada namanya ini masuk ke kelas ini ya, hunter. Nah, ini satu deret ini hunter semua. Ya, satu deretnya hunter semua. Vampirism ya. Vampirism itu 2% physical farm sama magic farm ya. Jadi ini tuh magic farm, physical farm itu adalah life steal, dengan kata lainnya life steal. Terus kita lihat lagi ke bawahnya nih. Ini tuh kan termasuk ada hunter titan tuh ya, hunter titan. Bentar. Nah, ini ya, ini hunter titan itu ketika ya kita menjatuhkan, dalam arti itu membunuh champion ya, champion musuh, kita mendapatkan 20 health max dan 4% tenacity ya. Itu kalau nggak salah maksimalnya stacknya sampai 5 kalau nggak salah, atau mungkin unlimited ya setahuku ya. Kita naik lagi nih. Nah, dua yang ini itu adalah bentar, aduh mana tadi, salah. Nah, ini Hunter Genius. Ini tuh 2% reduksi cooldown ya. Ini tuh dimana setiap kita membunuh musuh itu kita bisa skill kita diredus 1,5%. Nah, jadi kalau misalnya kita bunuh banyak hero, otomatis skill cooldown kita lebih cepat gitu ya. Lebih cepat ngeluarin skill. Kita lihat lagi nih yang keempat ya kalau nggak salah ya, 4 atau 5. Tram ya. Tram ini tuh paling sering dipakai ke hero-hero marksman ya, hero-hero atau enggak hero-hero killer ya. Hero-hero yang mainnya skillnya areanya banyak banget, paling sering dipakai sama Jinx biasanya. Ketika kita membunuh musuh, kita dapat bonus 10% health yang hilang. Jadi kita kayak dapat efek heal gitu ya. Nah, dan kita dapat 3% damage lebih banyak pada musuh dengan health di bawah 35% ya.
Kita lanjut lagi nih ke bawahnya regeneration ya. Regeneration ini tiap 3 detik kita itu mendapatkan regen 2% HP atau enggak mana kita yang hilang berdasarkan presentasi yang lebih rendah. Misalkan nih kalau misal darah kita itu lebih tinggi, otomatis yang ke regen adalah mana kita. Begitupun sebaliknya, ketika mana kita lebih tinggi ya HP kita yang lebih di regen ya. Dan yang ke bawahnya itu ada sweet tooth ya. Sweet tooth itu ketika kita mengambil honey fruit. Honey fruit itu buah itu loh ya, buah yang biasanya di dekat-dekat tower itu tuh kita mendapatkan efek heal ya. Kalau kita nggak pakai rune ini, itu kita cuma kena efek heal aja. Tapi kalau kita pakai rune sweet tooth ya, itu nanti kita dapat bonus gold ya, sama healnya tuh lebih berasa 25%. Oke, kita lihat lagi. Di sini ada yang namanya weakness ya. Weakness itu ketika ya kita itu mengskill musuh atau nyerang musuh itu 5% damage lebih banyak dalam waktu 5 detik ya. Weakness ini biasanya dipakai hero-hero support nih, biasanya paling sering pakai support. Nah, gitu ya, support atau enggak mungkin hero-hero yang emang sering suka banget namanya war ya, di early ya. Weakness ini sangat bagus banget tuh. Ini namanya loyalty ya. Loyalty ini juga lumayan bagus untuk di early, ini juga bagus banget nih. Ya, dia itu dapatkan 2R dan 5 AMR ya. 2R 5 AMR. Nah, kalau misalnya kita dekat sama sekutu kita, alias teman kita mendapatkan buff loyalty ini juga sebesar 5R dan 2 MR ya. Nah, kalau bisa buff-buff seperti ini tuh jangan samaan sama teman kita ya. Kalau misalnya kita 5-5-nya pakai loyalty ya nggak ada bonus gitu loh, nggak bisa stuck ya. Jadi buffnya sendiri-sendiri. Yang terakhir ini ada mana flow band ya. Mana flow band itu kita ketika kita menyerang musuh ya dengan skill atau serangan biasa itu mendapatkan bonus ya. Ketika kita nge-skill itu kita bisa mendapatkan bonus mana kita balik ya. Jadi kayak apa ya, kayak item efek Muramane seperti itu ya. Mana flow band itu seperti itu. Dan itu dapatkan 3% itu lumayan itu. Oke, mungkin segitu dulu ya kalau untuk penjelasan rune ya. Nanti aku bakal bikin juga video tentang penjelasan item-item ya. Oke, kita lihat lagi. Sekarang kita akan jelaskan ini skill ya. Kita jelaskan skill. Nah, yang pertama itu ada Ghost ya. Kalau di game Mobile Legends namanya itu kalau nggak salah sprint. Kita lanjut lagi nih. Di kedua itu ada namanya skillnya heal. Ini tuh heal langsung instant heal. Nah, ini biasanya sering dipakai ke hero-hero marksman atau nggak mungkin hero-hero support. Paling sering pakai ini sih. Nah, kita kan di sini bisa pakai 2 skill ya. Kita lihat lagi nih. Yang ketiga ini tuh skill namanya itu barrier ya. Barrier ini tuh kalau di Mobile Legends itu namanya Aegis kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah Aegis deh ya. Itu dia dapatkan sebuah shield. Jadi ketika kita diserang ya itu nggak langsung kena damage banyak. Nah, yang di sini tuh Exhaust ya. Exhaust ini skillnya itu buat nge-slow musuh sama ngurangin damage yang masuk ke kita ya. Jadi damage-nya dia itu kurang 40% selama 2 detik kalau nggak salah. 2,5 detik. Biasanya itu skill ini tuh paling sering maksudku spell ya. Spell ini tuh paling sering dipakai ke hero-hero support ya. Biasanya seperti Blitzcrank atau mungkin Braum. Nah, ini dan paling terakhir skill yang paling sering ya, spell yang paling sering dipakai sama semua orang ya. Ini tuh namanya Flash ya. Dia tuh ngeblink ya. Terus yang keempat ini itu yang keenam ya. Ini tuh Ignite ya. Ignite itu salah satu spell yang damage ya. Di semua ini dia paling damage ya. Dia itu ngasilin kayak buff ke musuh. Itu dia tuh burn damage yang bisa dibilang lumayan sakit untuk di early. Dan yang terakhir ini namanya smite ya. Smite ini buat item jungle ya, spell jungle yang dimana dia itu ada damage-nya. Dia bisa instan tuh seperti itu ya, instant kill ya. Ada tulisan damage-nya. Nah, dia itu bisa di-upgrade tuh ya. Bisa nanti kalau setiap kita bunuh 4 monster jumbo-jumbonya kayak jungle-jungle yang besar, itu bisa di-upgrade ke Smith biru atau Smith merah ya. Smith merah itu gunanya itu dia tuh bisa digunakan ke musuh dan itu menghasilkan true damage ya dikali basic attack kita. Tapi kalau untuk yang Smith biru itu damage tapi nggak terlalu sakit, tapi yang dia itu lebih ke arah slow gitu. Oke, mungkin segitu dulu ya video dari aku ya. Untuk penjelasan item nanti kita bikin video lagi ya. Jadi bagi kalian semua nih ya yang barusan nonton ya channel aku di sini itu menjelaskan tentang build ya, build cara main semua. Ini versi aku ya, jadi bukan aku ngajarin aku sok jago dan lain sebagainya.
Semoga konten-kontenku ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Jadi tolong jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak. Aku Rase, aku pamit undur diri. Dan sampai jumpa kembali di video berikutnya. Bye-bye.